Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan eh, hasil rangkuman jurnal tentang siklus air, evaporasi, dan sedimentasi. Ini di sini ada tim kami yang beranggotakan yang pertama itu Sahriana, kemudian Gusnia Herza, Anggi Julianti Palimbong, Ahmad Farhan, dan Muhammad Andika Nugraha Eji Dania. Nah, kemudian yang pertama, jurnal pertama kami yaitu Reservoir Sedimentation. Nah, apa sih penyebab sedimentasi ini? Ketika limpasan tahunan rata-rata kurang dari 10% dan hasil sedimen relatif tinggi, resiko pendangkalan waduk meningkat secara signifikan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kapasitas penyimpanan air dalam waktu singkat. Nah, beberapa dampak penyebab sedimentasi ini yaitu yang pertama adalah pengembalan yang berlebihan. Aktivitas pengembalan yang berlebihan oleh hewan dapat mengakibatkan terbukanya tanah yang meningkatkan risiko erosi. Erosi ini dapat mempercepat proses sedimentasi. Kemudian yang kedua yaitu pertambangan dan penambangan. Kegiatan penambangan menyebabkan erosi akibat pengikisan permukaan yang terjadi selama survei dan penggalian. Penambangan pohon yang melibatkan pemrosesan dan pemindahan kayu juga berkontribusi pada kerusakan ekosistem dan peningkatan sedimentasi. Kemudian apa sih dampak sedimentasi ini? Yang pertama yaitu kapasitas penyimpanan berkurang. Sedimentasi yang berlebihan dapat mengurangi volume waduk berkurang yang berdampak pada kemampuan waduk untuk menyimpan air. Hal ini dapat mengurangi efisiensi operasional waduk dan meningkatkan risiko banjir. Kemudian yang kedua, dampak lingkungan, kekurangan sedimen di hilir. Bendungan yang kekurangan sedimen di hilir dapat menyebabkan kekurangan pasokan sedimen di hilir yang dapat mempengaruhi spesies tumbuhan eh, dan hewan yang bergantung pada sedimen. Kemudian yang ketiga itu kualitas air. Peningkatan konsentrasi sedimen dapat menciptakan air keruh, mengurangi zona eufotik, dan mengganggu ekosistem akuatik. Kemudian yang keempat yaitu polusi. Sedimen membawa polutan tersubstansi seperti nitrogen, fosfor, logam berat yang dapat mencemari lingkungan dan mempengaruhi kesehatan ekosistem. Kemudian yang kelima itu kerusakan infrastruktur. Erosi yang berkelanjutan dapat merusak pendaratan mekanis seperti bila turbin yang menyebabkan ketidakteraturan permukaan dan kerusakan material yang lebih serius. Kemudian mitigasi dan pengelolaan sedimentasi. Kita dapat menyiapkan mitigasi. Yang pertama yaitu bendungan pembatas. Pembangunan bendungan secara bertahap dapat memperpanjang umur waduk dengan mengurangi laju pendangkalan. Bendungan pembatas dapat membantu mengontrol aliran sedimen dan meningkatkan efisiensi penyimpangan. Kemudian yang kedua, pengurukan lumpur. Pembersihan lumpur diperlukan untuk menghilangkan akumulasi serasah daun dan puing organik yang dapat mengurangi kadar oksigen di dalam kolam atau danau. Proses ini juga dapat membantu menjaga kualitas air dan kesehatan ekosistem. Kemudian yang ketiga adalah desain dan konstruksi. Pertimbangan masalah sedimen dan tahap desain hingga operasi sangat penting untuk berkelanjutan waduk. Metode seperti pelonggaran mekanisme dan pengemasan sedimen dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sedimen. Baik, itulah. Kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Gusnia Herza. Padanya dipersilakan. Selanjutnya adalah the global water cycle atau siklus global air. Pertama ada pentingnya siklus air. Siklus air global merupakan elemen fundamental dalam sistem bumi, di mana air ada dalam tiga fase, uap, cair, dan es. Meskipun jumlah uap air relatif kecil, proses kondensasi dan evaporasi memiliki dampak besar pada iklim dan cuaca. Ilmu hidrologi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang siklus ini melalui pemantauan dan pemodelan yang akurat. Selanjutnya ada dampak sosial dan lingkungan. Krisis air yang diantisipasi di seluruh dunia memperluas peluang bagi studi siklus air untuk berkontribusi pada pengembangan keberlanjutan. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintahan, LSM, universitas, dan sektor swasta, sangat penting untuk membangun kebijakan dan sistem yang mendukung pengelolaan air yang efektif. Penelitian ini juga berfokus pada solusi untuk masalah sosial praktis yang dihadapi masyarakat. Yang terakhir ada komponen siklus air. Uap air berfungsi sebagai penyerap radiasi dan proses kondensasi melepaskan panas laten yang berkontribusi pada siklus energi dan biogeokimia. Air juga berinteraksi dengan topografi, mempengaruhi aliran sungai, dan mengangkut sedimen ke lautan. Proses ini berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kehidupan di bumi. Baik, itulah pemaparan dari Saudari Gusnia. Eh, Selanjutnya materi evaporasi akan dijelaskan oleh Saudara Andika Danial. Kepadanya dipersilakan. Jadi evaporasi itu adalah bagian penting dari siklus hidrologi karena merupakan salah satu cara utama air kembali ke atmosfer dari permukaan bumi. Kemudian ada suatu studi penelitian di mana tujuan dari penelitian tersebut memahami variasi musiman dan temporal pada tanda tangan isotop. Kedua, menganalisis interaksi antara air tanah, air sungai, dan air hujan di daerah tangkapan air. Ketiga, menilai pengaruh ketinggian terhadap tanda tangan isotop. Keempat, mengatasi dampak bendungan pada proses siklus air di daerah tangkapan air. Nah, kemudian metode evaporasi itu kita ada tiga metode dalam evaporasi, yaitu dengan analisis isotop. Jadi apa itu analisis isotop? Yaitu menggunakan komposisi isotop oksigen dan hidrogen untuk menghitung di ekses yang merupakan indikator penting untuk memahami deviasi presipitasi dari hubungan linear global. Kemudian metode kedua, pengambilan sampel, di mana sampel air tanah diambil dari lokasi yang beragam dan pada elevasi yang berbeda untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang karakteristik isotop air. Dan metode terakhir, pengolahan data,
data isotop dianalisis untuk memahami proses penguapan dan pencampuran air dari sumber yang berbeda. Ditemukan indikasi dalam evaporasi berupa penguapan, interaksi air, dan dampak pada bendungan. Baik, saya Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Anggi. Kepadanya saya dipersilakan. tentang anthropogenic disturbance of the terrestrial water cycle. Yang pertama itu tujuannya yaitu untuk menyelidiki dampak luas dari aktivitas manusia terhadap siklus air terestrial dengan penekanan pada beberapa aspek penting yang mempengaruhi ekosistem, ketersediaan air, dan kebijakan pengelolaan sumber daya air. Bahan yang dihasilkan manusia yaitu dapat berupa yang pertama konstruksi bendungan dan infrastruktur serta akumulasi air. Penambangan aquifer. Sumber air tanah di banyak daerah terutama yang kering, air tanah fosil menjadi sumber utama untuk irigasi. Yang kedua, risiko penipisan. Pengambilan air yang berlebihan dari aquifer dapat menyebabkan penurunan muka air tanah yang berpotensi mengakibatkan kerusakan pada ekosistem darat dan mengurangi ketersediaan air untuk generasi mendatang. Selanjutnya, dampak bagi lingkungan ada dua, yaitu yang pertama, eutrofikasi dan kualitas air. Peningkatan limpasan air dari lahan pertanian dapat menyebabkan eutrofikasi yang mengurangi kualitas air dan mengancam kehidupan akuatik. Yang kedua, perubahan pola pelampiasan. Penggunaan lahan yang intensif dalam penggembalaan dapat mengubah pola lampiasan air, menyebabkan banjir di beberapa daerah dan kekeringan di daerah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Sahriana. Kepadanya dipersilakan. Sains biologi. Next. Jadi penelitian ini membahas dampak penghijauan terhadap siklus air di lahan kering dengan fokus pada pengelolaan kelangkaan air. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana vegetasi mempengaruhi evapotranspirasi dan rembesan air, serta implikasinya terhadap pengelolaan sumber daya air. Temuan utama yaitu evapotranspirasi. Evapotranspirasi itu tumbuhan bawah memiliki peran yang lebih besar sebagai konsumen air dibandingkan dengan tumbuhan berlebih di kebun hutan. Yang kedua yaitu meningkatnya evapotranspirasi pada lahan hutan mengurangi rembesan air yang penting untuk keberlanjutan ekosistem. Rembesan air yang signifikan di bawah hutan hanya terjadi pada tahun-tahun dengan curah hujan melebihi 390 mm, ketergantungan pada kondisi iklim. Yang ketiga yaitu pengisian data. Kesenjangan data akibat kegagalan instrumen dan cuaca yang tidak mendukung diatasi dengan analisis regresi dan pemodelan hidrologi menggunakan BRO 90. Data meteorologi diperoleh dari Stasiun Percobaan Agroekologi Canggu untuk meningkatkan akurasi estimasi. Keempat, pengelolaan air. Diperlukan pengelolaan yang lebih baik terhadap evapotranspirasi hutan untuk memastikan pasokan air yang memadai di tingkat lokal dan regional. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari jurnal yang kami dapatkan tentang siklus evaporasi dan sedimentasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.